Salam Rahayu. Terima kasih masih bergabung bersama channel Mbah Sito Gendeng. Silahkan yang belum like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Mbah Sito Gendeng. Selamat malam, berjumpa lagi bersama saya Mbah Sito Gendeng. Kali ini kita berjumpa lagi, ngobrol-ngobrol asik santai bersama narasumber kita yang tidak asing lagi. Beliau mau bercerita tentang perjalanan spiritualnya yang tidak kalah asik dengan yang sebelumnya. Ya, beliau adalah Ki Supri. Ki Supri, salam Rahayu. Rahayu. Nah, kali ini kita akan mempertanyakan Ki Supri ini tentang perjalanannya tentang ilmu pengasihan. Ya, ini Ki Supri ini adalah spesialisnya ilmu pengasihan. Nah, yang kita tanyakan adalah perjalanannya ini gimana Ki mendapatkan ilmu-ilmu pengasihan, sehingga yang konon kabarnya Ki Supri ini sempat mendapatkan ilmu pengasihan yang sangat dahsyat. Ya, monggo Ki. Semula memang saya itu sering tirakat-tirakat puasa, seperti saya nepi, terus kemudian saya wirid. Itu memang bertujuan untuk sebagai penarik pengasihan. Lalu saya seiring waktu berjalan, semula di awalnya itu kayak antara sadar nggak sadar. Saya mau tidur perasaan dan pintu itu sudah saya tutup dan saya kunci. Namun saya merasa belum tidur. Tiba-tiba terdengar suara angin sangat kencang. Dan pintu saya itu gagangnya seperti mau dibuka, okrek. Dan ternyata kok anehnya itu bisa terbuka dan saya itu belum tertidur. Berarti ini antara sadar dan tidak sadar. Betul sekali. Rep-repan. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Dan saya mampu sekali untuk membedakan bahwa saya sudah tidur atau belum. Jadi memang fix ini alam bawah sadar. Kalau dikata tidur ini saya belum tidur. Belum tidur ya. Tiba-tiba setelah pintu itu terbuka saya dirantai. Bleng. Saya nggak bisa bergerak dan akhirnya saya melakukan adanya perlawanan. Rantai itu semakin kencang membelenggu saya, mengikat saya semakin erat. Semakin saya bergerak semakin erat dan saya ikut kanuragan, Mas. Waktu itu saya merasakan punya lambaran. Saya pergunakan untuk melawan, ternyata sia-sia. Saya pergunakan ayat-ayat suci, itu semua juga nggak ngefek, justru semakin mencekik tubuh saya. Lalu terdengar suara, Mas. Pri, kamu dosa, Pri. Kamu dosa, Pri, kamu dosa. Selalu seperti itu sampai saya itu sudah tidak sanggup lagi untuk melawan dari belenggu rantai tersebut. Nah, ini pertanyaan itu, suara itu ada wujudnya atau tidak? Suara itu sangat jelas sekali, bersumber itu dari awang-awang, Mas. Dari atas di mana saya itu sedang rebahan. Seorang nenek yang usianya itu seperti sudah ratusan tahun. Bahkan dia ingin menyuarakan suaranya aja seperti dia nggak kuat. Jadi awali dari situ, lalu kemudian saya berpasrah karena sudah tidak sanggup lagi melakukan adanya perlawanan. Ketika saya berpasrah itu, anehnya rantai itu langsung jebol dengan sendirinya. Terlepas. Langsung terhempas rantai itu dan suara itu hilang. Luar biasa. Lalu kemudian saya terbangun dan melihat pintu saya itu
itu saya masih tertutup dengan sangat rapat. Semula saya nggak percaya, kemudian sampai suatu ketika ada kawan saya yang main ke rumah saya. Ketika dia menyuarakan pri kamu dosa itu kan saya nggak tahu maksudnya apa. Iya. Apa saya membohongi atau saya berbuat hal-hal yang dia tidak suka, tentang hal apa saya nggak mengerti. Lalu tiba-tiba teman saya itu suatu ketika main, kita lagi enjoy, lagi tertawa terbahak-bahak. Kawan saya itu seorang wanita dan dia tidak tahu menahu dengan masalah persoalan dunia spiritual saya. Ya. Tiba-tiba kesurupan. Si wanita ini kesurupan. Waduh. Hal yang pertama, karena saya sudah dibekali dari perguruan saya gunakan untuk mengobati Si wanita tadi. Wanita tadi bisa saya obati. Terus yang kedua, saya obati bisa. Tapi sebelum dari keduanya ini keluar, dia sempat bilang seperti ini. Suatu saat saya akan kembali dan mau menuntut balas. Kamu udah nyiksa saya, katanya. Memang betul. Waktu itu saya cengkram karena dia bandel sekali kan, Mas. Dikarenakan apa? Dia ingin mengambil nyawa dari rekan saya. Cewek tadi ini mau megang setrum. Otomatis mencegah dong. Iya, saya takut nanti berurusan dengan masalah hukum. Iya. Atau paling tidak nanti jika terdengar di situ huru hara kan saya Gaduh. diparanin Iya. sama warga kan. Iya. Ya udah, Berarti ini Ki, itu kesurupannya tidak cuma sekali. enggak sekali, 3 kali. 3 kali 3 kesurupan. kali. Cuma yang 2 ini bisa saya atasi dengan sangat mudah. Bahkan saya cengkram dan kemudian saya salurkan hawa panas. Dia sampai bilang panas seperti itu. Iya, Tapi- terlepas. Iya. Tapi dia bilang seperti ini. Saya diutus oleh ratu. Dia bilang kayak gitu. Saya Wah, langsung merinding kan. Saya diutus oleh ratu. Kebetulan saya waktu itu kan tinggalnya di Depok, Jawa Barat, Mas. Barat, ya. Dan ratu yang ada di sana itu kan setahu saya masih dalam kawasan Prabu Siliwangi kan ya. Saya pikir Ratu Galuh atau mungkin ratu siapa kayak gitu kan. Iya. Pantai Pajajaran lah. Nah, maksudnya. betul. Pada akhirnya simpel katanya itu sudah dapat saya obati keluar dan bilang ke saya, katanya diutus ratu. Saya tanya ratu siapa, dia nggak mau ngaku, nanti kamu juga akan tahu dengan sendirinya. Tapi dia mau menuntut balas ke saya. Ini Balas dendam. karena saya udah saya siksa. Saya memang kesel, Mas, jujur aja. Karena makhluk itu bandel dan ingin membawa ini kawan saya nyawa si cewek tadi. nyawa kawan saya ini mau dibawa, katanya hidupnya di dunia ini katanya menderita, dia seorang yatim piatu kan, Mas. Ya. Jadi daripada di dunia hidupnya menderita, lebih baik dibawa ke sana, mau diajak ya mengabdi sama ratu tersebut. Kayak gitu. Waduh. Sangat berbahaya sekali. Iya, maka dari itu saya melakukan perlawanan yang betul-betul semaksimal mungkin. Bagi saya masih enteng lah itu. Iya. Lalu kesurupan yang ketiga ini yang terakhir. Kan kawan saya habis kesurupan itu langsung pingsan, Mas. Tidak sadarkan Nggak diri. sadar, lumayan lama itu. Kurang lebih sekitar 7 menit itu dia cuma tersenyum. Loh, orang pingsan kok tersenyum, kata saya gitu. Dan saya perhatikan tangannya itu mencengkram seperti ini. Mencengkram dan dia banyak sekali senyum. Dan senyumnya itu seolah mengejek saya. Nah, ketika itu saya tanya, dia nggak mau menjawab. Saya tanya, nggak mau menjawab. Saya obatin, Mas. Berusaha untuk menyadarkan lagi. Betul. Saya salurkan tenaga dalam. Saya cabut. Ya. Saya cabut itu. Dan ternyata hambar. Lebih kuatan makhluk tersebut. Lalu ketika saya membaca surat-suratan, kembali ayat suci yang saya imbangi juga dengan tenaga dalam dari guru saya, itu justru muka saya malah diludahi. Katanya. Benar-benar kena muka wajah saya. Nah, di situ akhirnya saya mengeluarkan ilmu andalan saya. Ya mohon maaf nggak bisa saya sebutkan karena ini menyangkut dengan masalah perguruan ya. Organisasi. Iya, organisasi. Saya nggak bisa lah. Setelah itu dia malah bilang kayak gini, dasar
Saya dibilang kayak gitu. Saya kan orang Jawa, Mas. Iya. Kok saya dibilang orang Banten? Iya. Dia bilang kayak gitu. Hmm. Membuat saya semakin penasaran lagi. Akhirnya kasur itu, Mas, kasur busa yang tebal itu Ya. dicengkram langsung dia belah seperti ini. Terbelah jadi dua. Nggak logis sekali. Luar biasa. Dan saya padahal di situ sedang ada calon istri saya juga. Nah, kebetulan kawan saya ini kawan dari calon istri saya. Itu saya rangkul berdua. Akhirnya kita berdua terpental, Mas. Karena apa? Dia mau mengambil nyawa ini tadi. Si cewek tadi. Iya. Simpel katanya, akhirnya saya mau nggak mau karena seluruh kanuragan maupun kemampuan pengetahuan untuk mengobatinya, kawan saya ini sudah mentok, udah nggak memiliki daya lagi, sudah nggak ada efeknya sama sekali. Akhirnya saya minta maaf. Iya. Dengan yang nyurupin itu, saya minta maaf. Iya. Sebetulnya kamu itu siapa? Saya bilang, saya bicaranya lembut. Nah, Ternyata kalau memang ada orang yang kesurupan, kita dengan nada lembut itu bisa bisa menimbulkan adanya sebuah daya energi yang dapat mengetuk perasaan makhluk seperti itu juga, Mas. energi frekuensinya menurun lah ya. Iya, betul. Yang tadinya dia marah, akhirnya dia bisa lerai juga, Mas. Tegangannya menurun. Iya, jadi untuk melawan semacam kesurupan kayak gitu, kalau memang kita tidak mampu untuk melawan, lebih baik kita minta maaf. Lalu dia juga emosinya akan meredah. Akhirnya ya saya kehilangan kasur dong, Mas. Iya. Nah, mana kasur satu-satunya itu kan. Iya. Sobek Ya, jadi sobek dua. itu jadi dua. Akhirnya saya minta maaf. Dan di situ saya baru percaya. Dan di situ baru kita ada sebuah diskusi. Saya tanya, Iya. sebetulnya kamu itu siapa? Dan tujuan kamu ke sini mau apa? Kenapa kamu mau mengambil nyawa dari kawan saya? Alasannya, yang pertama katanya saya ditegur berkali-kali tidak pernah menghiraukan, Mas. Oke. Saya sudah melakukan dosa. Dosa tadi. Kamu negur saya yang kamu kemarin masuk di alam bawah sadar saya bilang kayak gitu. Dia menganggukkan kepala. Nah, kamu itu siapa? Saya bilang kayak gitu. Saya ratu dari Pulau Cangkir.